Ya, Terasa nih, suara saya kedengaran ya, Pak ya? kedengaran, mantap. Baik. Ya, terima kasih banyak Pak Peter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Terima kasih lagi nih Pak Peter udah diundang ya kesekian kalinya di acara PHP ID. Luar biasa sekali konsistensinya hingga ke 137. Ini suatu hal yang mungkin bakal saya bahas juga ya di malam hari ini. Jadi topiknya career hack from PHP developer to CEO. Sebentar saya sharing screen saya dulu. Ya, mudah-mudahan sudah jelas Oke, layarnya. mantap. Baik, ya. Um, di edisi PHP ID Online Learning kali ini, saya membawa topik career hack from PHP developer to CEO. Saya sendiri, Adesha Lubis, selaku dari CEO Niaga Hoster. Jika teman-teman mungkin belum ada yang mendengar Niaga Hoster, basically Niaga Hoster adalah penyedia layanan hosting dan juga website di Indonesia. Dan di topik ini saya akan membawa pengalaman pribadi saya, pengalaman hidup bahkan, pengalaman karir saya pribadi, dan juga pengalaman saya dalam managing bisnis dan tim yang terkait dengan dunia IT. Jadi memang di Niaga Hoster sendiri perusahaan IT, jadi sangat-sangat relevan ya. Ini nggak akan terlalu teknikal sebenarnya yang akan kita bahas. Bahkan bisa dibilang ini lebih ramah ya bagi mereka mungkin yang juga masih pemula-pemula dan juga masih pelajar di dalam bidang pemrogramming ataupun IT. Jadi mudah-mudahan share pengalaman pribadi ini bisa bermanfaat dan memang sudah proven ya yang saya alami sendiri. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Adisha Lubis. Saya usia 31 tahun, saat ini menetap di Jogja, tapi aslinya dari Medan ya. Warga saya Lubis, Batak. Cerita sedikit tentang diri saya. Saya tuh seorang gamer, bahkan dari usia kecil sekali, dibelikan konsol game itu dari Nintendo, Sega, Spica, mungkin bahkan nama-nama yang cukup asing bagi generasi Gen Z ataupun milenial juga saat ini ya. Nah, kedekatan dengan game itu tadi juga yang sebenarnya membuat minat saya terhadap komputer itu muncul. Dan saya punya komputer pertama saya itu pada saat SD. Nah, utak-atik komputer, kemudian di SMP itu adalah pengalaman pertama saya kenal dengan dunia programming, di mana pada saat itu belajar tentang pembuatan website menggunakan HTML dan CSS biasa. Pada saat itu, waktu SMP itu bahkan komputer yang multimedia, yang bisa ngeluarin suara, itu aja juga masih hal yang baru banget. Nah, apalagi internet ya, internet tuh masih zaman Telkomnet instan lah. Jadi dalam arti masih ada tinun-ninun-ninut, ya, masih ada suara-suaranya seperti itu. Tapi dari awal sendiri pun saya udah melihat suatu manfaat yang luar biasa sekali dari internet ini tadi. Karena informasi itu sangat mudah untuk diakses oleh siapa aja. Sesuatu yang mungkin menjadi kemewahan begitu ya. Sebelumnya mungkin informasi-informasi itu tadi hanya bisa diakses oleh kalangan-kalangan tertentu saja dengan status sosial ataupun tertentu gitu ya. Nah, tapi dengan adanya internet, kebebasan dalam mengakses informasi itu jadi adil dan merata. Dari situ saya melihat potensi yang luar biasa sama internet. Di situ juga saya sangat-sangat kagum dan melihat potensi yang besar. Dan di situ juga lah kecintaan saya itu berlanjut ke
searah dengan visi Niaga Hoster sendiri, begitu ya. Kemudian di SMA, pengalaman programming tadi itu dilanjutkan. Saya sempat ikut join ekskul programming, bahkan juga dulu ada olimpiade di level kota juga seperti itu ya. Dan bahasa yang digunakan tuh masih cukup jadul, Pascal dan C++, bahkan belum OOP ya pada saat itu. Ya, yang saya senangi ya karena memang pada saat di SMA belajar programming itu tadi, saya dituntut untuk bisa memecahkan masalah-masalah dan memecahkan itu secara strategis, secara algoritma gitu ya. Dan sejujurnya yang juga berkontribusi terhadap pengalaman keahlian kepemimpinan leadership saya itu saya jadi walaupun mungkin programmer itu kesannya lebih kepada pengetahuan-pengetahuan teknikal, tapi sejujurnya saya itu juga memiliki interest, kesenangan, ketertarikan yang besar juga dalam bersosial, dalam berkomunitas, dalam interaksi sama individu yang lainnya. Jadi saya ketua kelas sejak dari SMP, kemudian di SMA itu bahkan juga saya bisa dibilang sedikit dijebak gitu, sedikit dijebak sama guru les saya untuk join di salah satu bisnis network marketing gitu ya. Itu menjadi suatu pengalaman yang saat ini saya jujur melihat network marketing itu susah banget untuk sukses, tapi saya cukup bersyukur sempat bersentuhan dengan dunia itu tadi, karena ada diajarkan tentang personal development gitu ya, kemampuan untuk bisa percaya diri, keahlian untuk koneksi, dan keinginan untuk terus meningkatkan kapasitas diri. Nah, itu hal positif yang bisa saya ambil sih. Agak melenceng jauh dari dunia programming, tapi yang ternyata itu bisa berkontribusi baik, positif terhadap diri saya di masa depannya. Pada saat kuliah, saya kuliah IT, walaupun berasal dari keluarga yang nggak benar-benar passion di IT ya. Bapak saya akuntan, kemudian abang-abang saya juga malah kedokteran. Jadi IT itu suatu hal yang baru di keluarga, tapi itu memang sesuai dengan passion saya. Pada saat kuliah, disitulah di mana pengetahuan tentang programming saya itu sangat-sangat meningkat sekali gitu ya. Dasar memang programming language yang digunakan pada saat di kuliah. Saya kuliahnya di University Malaya di Malaysia. Saya mengambil jurusan Information Technology, multimedia. Nah, dari sisi jurusannya aja juga sejujurnya ini agak salah dari sisi jurusannya. Karena yang namanya IT multimedia itu juga terkait sama desain dan audio visual gitu ya. Sedangkan sejujurnya saya pribadi itu sangat-sangat enjoy sekali dengan programming, di mana itu lebih kepada software, seharusnya masuk ke jurusan software engineering. Tapi keputusan ini juga lagi saya syukuri, karena ternyata ada minat tentang kreativitas yang ada di dalam saya, itu bisa disalurkan kepada pelajaran-pelajaran selama di kuliah ini tadi. Jadi kita belajar tentang MATLAB, kita belajar tentang visual grafis, video processing, image processing. Nah, pengetahuan ini tadi itu juga membuat saya itu lebih kreatif dan juga lumayan bersentuhan dengan ide-ide kreatif. Nah, di kuliahnya sendiri itu diajarkan tentang PHP, PHP, namun kemudian pada saat diminta melakukan tugas akhir ya, saya mencoba untuk challenging, untuk menantang diri saya sendiri untuk mempelajari dulu Objective-C, itu untuk aplikasi development untuk iOS.
tidak diajarkan di mata kuliah sebenarnya pada saat itu, tapi saya coba belajar sendiri. Ya, ini salah satu mungkin yang bisa pelajaran diambil itu adalah basically kan kalau programming itu, walaupun memang kita pada akhirnya harus mengambil satu spesialis, tapi berbeda language itu umumnya kan juga hanya lebih kepada pengetahuan kita terhadap algoritma dan juga semantik dari bahasa-bahasanya, begitu ya. Jadi lebih seperti bahasa dalam manusia juga, kayak cuman beda di grammar dan juga bedanya di kosakata, bagaimana satu arti itu berbeda kosakatanya di language di bahasa-bahasa yang berbeda, tapi dan cara penyampaiannya juga. Basically kalau misalnya kita paham tentang algoritmik dan juga semantik dan grammar di suatu bahasa, seharusnya kita akan juga lebih cepat ataupun lebih mudah untuk mengenali bahasa-bahasa programming apapun itu tadi gitu ya. Nah, kemudian pada saat magang, jadi di kampus saya dulu itu di di semester ke-6 ya, semester ke-6 tahun ketiga, itu diminta untuk melakukan magang, kerja di perusahaan industri selama 6 bulan. Nah, selama di magang itu saya bekerja di Trax Associates, salah satu brand agensi. Saya senang sekali bisa berada di perusahaan itu karena di-manage oleh orang asing, jadi bukan orang Malaysia sendiri, tapi orang Eropa, Jerman pada saat itu, di mana mereka tuh dengan budaya pekerja yang fleksibel, namun lebih kepada output result dibandingkan proses gitu, dibandingkan SOP maupun prosedur, itu pertama kali saya rasakan. Dan di situ juga pertama kali saya berinteraksi dengan budaya startup ya. Nah, budaya startup itu tadi yang dimana lebih mementingkan hasil dibandingkan dengan formalitas, itu yang bahkan saya coba terapkan juga di bisnisnya Ghoster sendiri gitu ya. Selama intern itu pengetahuan saya tuh juga sangat-sangat dibuka selebar mungkin dengan berbagai tantangan project dan task yang diberikan selama intern itu tadi, di mana saya belajar banyak sekali framework, dan framework dari sisi PHP, ataupun juga framework yang di visual programming. Nah, visual programming pada saat itu sendiri sebenarnya belum terlalu populer. Tapi, bahkan saya nggak tahu di Indonesia itu ada nggak ya yang ngelakuin itu. Basically, visual programming yang saya maksud ini, dia itu bagaimana bisa mengkoneksikan programming-programming, mostly ini sebenarnya framework juga. Yang dulu saya gunakan itu Open Framework, dan satu lagi saya lupa, tapi itu sebenarnya based on Java ya. Di mana itu bisa dikoneksikan terhadap instalasi-instalasi. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman pernah melihat adanya instalasi-instalasi art yang contohnya salah satunya adalah seperti bagaimana saya pernah melihatnya di Jogja itu ada di Taman Pintar itu di mana kayak adanya proyeksi dengan proyektor nunjukin adanya tampilan bola, di mana bola itu bisa dimainkan dengan kita gerakan-gerakan gitu ya. Karena itu kan menggunakan image processing dengan kamera yang dengan kamera tangkap semua pergerakannya segala macam. Itu sangat menarik sih. Pada saat itu menjadi suatu hal yang sangat saya minati sekali. Bahkan saya nggak masukin fotonya di sini, tapi pengalaman terbesar saya juga pada saat itu, kita bahkan bikin pameran. Saya masuk, ikut tampil di pameran di KL Design Week, Kuala Lumpur Design Week, di mana kita punya instalasi art, namanya Bunyi, di mana kita bikin aplikasi iOS yang mana processing dari jadi kita namanya itu Bunyi. Ideas-nya itu adalah bagaimana instalasi bunyi, kita bisa bikin
bola dengan gerakan tangan dan bola dengan berbagai ukuran dan dia bisa memantul itu menciptakan bunyi-bunyi yang artistik begitu ya. Nah, jadi suatu ketertarikan baru saya pada saat itu, jadi sebenarnya bisa dibilang programming itu nggak boring banget, bukan hanya dari sisi aplikasi-aplikasi sistem saja, tapi dalam bentuk instalasi yang itu kaitannya ke uh, 3D imaging, kepada instalasi-instalasi dari sisi visual dan audio itu bisa dilakukan. Nah, itu salah satu momen-momen terindah sih. Nah, kemudian ya di organisasi saya juga selalu aktif berusaha untuk tetap sosial. Saya join di Persatuan Pelajar Indonesia di PPI UM dan juga di komunitas ISEC, di mana saya juga bisa connecting dengan banyak pelajar dari luar negara gitu ya, dari internasional. Kemudian karir pertama saya setelah lulus dari Universitas Malaya itu malah agak melenceng sebenarnya. Jadi selesai dari kuliah itu eh, dianggap nganggur sama orang tua. Padahal sebenarnya saya udah bisa cukup mensupport diri sendiri, ngambil project-project freelance gitu ya. Eh, dan tapi karena adanya pressure dianggap nganggur, jadi akhirnya saya mencoba untuk kerja formal pertama itu di salah satu konsultan di Medan dan agak melenceng sejujurnya itu malah programmingnya ke SAP ABAP ya, jadi ke SAP pada saat itu. Nah, um, ya kurang lebih seperti ini sedikit timelinenya perjalanan karir profesionalnya. Sebagai intern 6 bulan, kemudian setelah selesai sebagai intern di hire juga oleh perusahaannya, oleh brand agensinya sebagai developer mereka. Jadi saya bisa dibilang setahun fix di sana. Diminta lanjut lagi, tapi saya harus fokus ke skripsi, jadi saya keluar. Kemudian saya kerja formal pertama saya sebagai ABAP programmer. Kemudian di tahun berikutnya saya quit dan mencoba menjalani startup life, join ke beberapa project teman, ya dapat C-level juga, tapi ya basically levelnya juga untuk bisnis yang masih simple banget, yang masih di level ideation gitu ya. Dan 2012 saya mengembangkan bisnis kuliner karena pada saat itu pengen bikin startup sendiri tapi mau mensupport diri sendiri untuk tanpa disupport oleh keluarga lagi gitu ya, dan ingin supaya bisa niatnya ingin membiayai startupnya tapi malah fokus di sini terlalu memakan waktu, akhirnya juga ditinggalkan, dan 2013 itu di mana mulai mengembangkan ya Ghosternya. Nah, ini beberapa tips yang bisa saya dan juga pelajaran yang yang saya kenali dalam sosok karakter para developer, para engineer, gitu ya. Pertama adalah problem solving, kemampuan dalam penyelesaian masalah. Ya, basically kita developer ataupun engineer di dalam suatu, kita ini adalah orang-orang kreatif gitu ya. Basically umumnya engineer itu tuh tidak perlu disuruh secara detail how we should solve the problem. Kita tuh adalah orang-orang yang kreatif. Kita tuh bukan ibaratnya yang kita adalah orang art, orang-orang yang kreatif juga. Kita diberikan suatu masalah, suatu tantangan, dan cara penyelesaian tadi itu juga akan menentukan seperti apa kualitas sosok si developer tadi. Jadi ini dibahas dengan algoritma gitu ya. Ada cara yang simpel untuk menyelesaikan sesuatu, ada cara yang ribet. Nah, bagaimana bisa mengcoding aplikasi dengan se-efficient mungkin, itu juga bisa membedakan kualitas dari satu engineer ataupun developer ke yang lainnya. Nah, umumnya rata-rata anak-anak IT itu problem solving-nya itu bagus banget. Itu bagus banget. Di mana ketika kita menanyakan sesuatu, umumnya mereka tuh memang sudah terkonsep
dalam cara berpikirnya untuk menyelesaikan sesuatu se-efisien mungkin, se-efektif mungkin, gitu ya. Nah, di sini ada kata-kata anak-anak IT terbiasa dengan algoritma, mendefinisikan masalah, mengidentifikasi akar penyebabnya, dan mengumpulkan informasi yang relevan untuk menemukan solusi yang tepat. Ya, lulusan IT biasanya bekerja dengan prosedur dan pemrosesan step by step. Jadi, seperti yang saya sampaikan, banyak hal bahkan di dalam tantangan sehari-hari menjalankan bisnis ya. Basically menjalankan bisnis secara makro ataupun juga secara detail, mikro terhadap menjalankan proyek-proyek tertentu, tas-tas tertentu. Satu skill yang paling dibutuhkan itu adalah problem solving. Bagaimana kita bisa memikirkan, mengidentifikasi masalah, itu yang pertama. Dan kemudian melihat potensi di mana penyelesaian masalah tadi itu bisa terselesaikan. Nah, jadi karakter problem solving ini itu umumnya saya lihat sangat kuat sekali terhadap mereka yang pernah bersentuhan dengan programming dan coding. Kedua, strategic thinking. Terkait juga dengan problem solving, strategic thinking, kemampuan berpikir secara strategis. Nah, anak IT secara khusus memiliki peran dalam mengembangkan perusahaan. Salah satu tanggung jawab engineer dalam sebuah organisasi adalah untuk membuat bisnis berjalan. Ya, jadi strategic thinking yang dimaksud di sini adalah berkaitan sama problem solving. Ketika kita mampu identify the root cause, akar dari suatu masalah, ini akan para anak-anak IT ya, ini tuh juga mudah sekali untuk bisa memiliki skill strategik bagaimana untuk bisa solving the problem ini tadi the most efficient and the most effective ways. Nah, dan traits ini yang akan sangat-sangat berguna sekali dalam berbagai kasus dalam pekerjaan sehari-hari gitu ya. Yang terakhir perseverance, ketekunan dan kegigihan. Ya, jadi perseverance dan ketekunan dan kegigihan. Jadi jujur, mungkin kalau ngakunya programmer tapi belum pernah sampai tipes gitu ya, ngerjain project, ngerjain task, itu bisa belum belum benar-benar terbukti. Nah, jadi kalau cerita tentang ketekunan, itu ada yang juga bahasanya ada yang bilang namanya wire in, ada yang bilang in the zone. Dari mana kayak ketika kalau misalnya lagi in banget nih ya, in banget dalam coding itu tuh bener-bener kayak dunia itu udah nggak kelihatan lagi. Itu udah hilang lah, udah kita tuh bener-bener fokus banget, wire in the zone banget dengan permasalahan yang lagi kita coba selesaikan. Nah, ketekunan dan kegigihannya tadi, apalagi misalnya kita ketemu stuck itu di suatu isu, dan kita coba ini kok ada error terus dalam ketika kita mengcompile dan menjalankannya. Nah, ketekunan ini, menyelesaikan ini, hingga waktu yang lama, berjam-jam gitu ya, kalau misalnya memang lagi benar-benar connect banget nih sama kerjaan yang lagi dilakukan. Perseverance ini itu yang menjadi latihan kedisiplinan dan juga kekuatan kita dalam banyak pekerjaan, gitu ya. Ini adalah wujud dari ketangguhan yang dibutuhkan dalam banyak pekerjaan. Nah, rata-rata para anak IT, terutama programmer, ini umumnya tuh memiliki kualitas perseverance yang tinggi, memiliki ketekunan dan kegigihan yang tinggi. Bagaimanapun juga ada beberapa kelemahan yang dimiliki oleh para engineer developer, orang-orang IT, yang saya alami dan juga saya observasi dalam pengalaman saya managing people. Pertama adalah communication skills. Mungkin karena kita terlalu sering juga bekerja dengan bahasa programming, jadinya mungkin bahasa kita sendiri dalam sehari-hari itu juga agak terganggu nih, karena udah terbiasa kita menyelesaikan isu itu dengan penyampaian algoritma dan juga efisiensi yang ada melalui bahasa programming tadi. Ini juga sesuatu yang saya pribadi itu juga kadang bisa saya terus belajar untuk memperbaikinya, di mana kadang di otak cepat banget nih ya kita mikirnya, cepat banget kita udah bisa
menyimpulkan, bahkan bisa mengidentifikasi isu semua segala macam ini gimana. Tapi ini terlalu banyak di otak, ketika jalan ke mulut mau disampaikan, mengkomunikasikan, baik itu secara tertulis, secara verbal. Nah, ini agak sulit. Nah, jadi itu yang mungkin bisa dibilang juga banyak programmer ataupun coder yang benar-benar skillful banget, itu malah jadi kesannya lebih pendiam, lebih lebih introvert, lebih menarik diri. Ya, ini adalah sesuatu yang perlu kita asah juga jika kita memang karena pada akhirnya di dalam bekerja secara tim, kita sangat-sangat membutuhkan communication skill-nya tadi. Andaikan kita punya ide yang besar, kita punya ide yang bagus, kita punya pendapat yang benar, tapi kita tidak mampu dalam mengkomunikasikannya ini, maka akan sia-sialah juga semua hal yang kita miliki itu tadi. Nah, communication skills ini yang perlu juga dimiliki, diasah oleh para developer dan engineer. Karena apa? Kalau misalnya communication-nya itu kurang, pada akhirnya nanti bisa jadi kalian mungkin udah benar ya, tapi nggak bisa mengkomunikasikannya, tidak bisa mengubah pendapat orang lain, pada akhirnya mungkin kalian yang repot sendiri nanti jadinya, gitu ya. Seharusnya ada cara yang simpel nih. Nah, tapi karena kita nggak bisa komunikasikannya dan pengambil keputusan itu ada di orang lain, nah ini yang menjadi meribetkan kita sendiri nantinya. Berelasi dengan orang lain, ya selain dengan communication tadi, komunikasi, ini juga cerita tentang interpersonal skills-nya. Kadang-kadang tantangan yang dimiliki para developer dan engineer itu adalah ya sulit mungkin untuk benar-benar bersosial. Nah, jadi saya pribadi ini cukup terlatih karena saya join di beberapa komunitas. Jadi bergabung di komunitas seperti PHP Indonesia ini sangat-sangat bermanfaat sekali karena ini juga akan membantu kita melatih dalam berkoneksi dengan banyak orang gitu ya. Dengan apalagi mereka-mereka yang memiliki ketertarikan di bidang yang sama dengan kita. Nah, berelasi dengan orang lain ini penting banget juga, karena tadi dalam menunjukkan hasil kerja dan juga memberikan hasil kerja yang terbaik, kita juga perlu tetap berelasi dengan orang lain dan mampu untuk menjadi tim member yang baik begitu ya. Kita nggak bisa bekerja sendiri aja, kita harus bisa mampu bekerja secara tim. Ya, yang terakhir juga mungkin struggle-nya lagi adalah dalam mengatur work-life balance. Ya, saya paham banget kadang-kadang memang kita tuh dapat inspirasi dalam menyelesaikan suatu programming, dalam suatu isu, task, ataupun project tadi tuh mungkin bisa entah kapan aja gitu ya. Mungkin itu juga mengganggu kayak jam tidur kita, mungkin bisanya itu munculnya di malam hari, munculnya itu mungkin pada saat weekend. Nah, tapi ke work life yang tidak balance itu juga akan banyak mengganggu kesehatan dan juga pekerjaan output kita, dan mungkin di banyak pekerjaan nantinya di beberapa organisasi mungkin tetap dituntut untuk kita bisa mengikuti ritme dari waktu bekerja tim yang lainnya. Ya, di sini saya akan share juga seperti apa peluang, tantangan, tips and trick dalam para lulusan IT. Kita lihat sendiri di mana-mana ya, ini bukan hal yang eee, tidak umum lagi, ini udah sangat umum. Kita tahu bahwa ya startup, dunia IT, bahkan kita lihat sendiri bahwa perusahaan-perusahaan korporasi aja, itu saat ini sudah mulai bertransformasi ke digital, ke semuanya. Bahkan industri-industri konvensional seperti banking aja juga terakhir ini sangat berlomba-lomba untuk menciptakan bank digital gitu ya. Basically startup, digitalisasi, IT itu udah bukan hal yang asing lagi, bahkan ini udah menjadi suatu hal yang dibutuhkan. Ada beberapa data di sini. Ya, di sini basically saya hanya ingin menunjukkan bahwa potensi terhadap para lulusan IT, para engineer, developer itu masih sangat-sangat dibutuhkan sekali.
di Indonesia dengan semuanya kita berada di tengah-tengah era transformasi digitalnya tadi, terutama pada saat pandemi ini. Kita saat ini melakukan pertemuan secara virtual karena adanya pandemi, karena adanya suatu virus yang mengubah semua kehidupan masyarakat, di mana pada akhirnya solusi yang ada adalah dengan digitalisasi, dengan going online. Nah, siapa lagi yang bisa membantu proses transformasi digital tadi jika bukan para orang-orang yang paham dengan IT dan digital ini tadi. Nah, sayangnya sementara itu di sini, di Indonesia, ternyata talenta digital kita itu masih kurang sekali. Nah, masih kurang sekali. Itu kenapa bahkan juga mungkin teman-teman lihat sendiri ya fenomenanya, startup-startup yang besar aja itu udah sampai meng-hire tim dari luar negeri, bukan hanya dari Indonesia sendiri. Karena dari level kualitas, kompetensi, mungkin juga ada isu di level komunikasi tadi ya. Sebenarnya kalau bisa dibilang, satu hal yang saya cermati, dan juga dalam hiring people, hiring engineer juga, bahwa yang namanya yang berkaitan dengan hal-hal seperti kreatif dan juga saya bahkan melihat eee, programmer itu adalah sosok-sosok yang kreatif, bukan mungkin kreatif itu lebih diidentifikasikan orang-orang yang ke seni gitu ya. Tapi saya sejujurnya bahkan melihat para developer dan programmer ini juga adalah sosok-sosok kreatif. Kenapa sosok kreatif? Karena mereka ini adalah sosok-sosok yang juga perlu berimajinasi dalam hal problem solving. Walaupun hasil akhirnya mungkin bukan seni ya, bukan seni dalam wujud painting, musik, dan lainnya. Tapi seni yang kita hasilkan itu dalam wujud aplikasi sistem yang bekerja secara efisien dan efektif. Nah, saya observasi yang saya miliki itu adalah orang Indonesia itu sejujurnya itu banyak yang berbakat, banyak yang berbakat. Banyak sekali yang berbakat. Mmm, Kekurangannya mungkin itu adalah dalam kemampuan mengasah, bakatnya itu tadi. Nah, jadi ini adalah eranya nerd, bisa dibilang seperti itu. Ini adalah eranya nerd, di mana di sini adalah kebangkitan kita. Semua yang memiliki ketertarikan dalam dunia IT ini adalah masa-masanya kita. Kitalah yang bisa mengubah dunia, kitalah yang memang sosok yang dibutuhkan dalam di masa transformasi digital ini tadi. So, how and where do we start? Ya, kita harus memahami juga bahwa adanya perjalanan karir. Saya sendiri tadi, perjalanan karir saya sendiri itu cukup dinamis, nggak hanya berada di level eksekutor aja, individual kontributor, bahkan levelnya saat ini saya running a business, gitu ya. Saya menjalankan bisnis. Nah, untuk mengetahui seperti apa perjalanan karir yang bisa kita miliki, ini sama seperti kita harus mengetahui beberapa hal. Nah, jadi di sini ada visualnya, ada gambarannya, bagaimana impact kita bisa lakukan ketika itu semuanya bersentuhan. Bersentuhannya di mana? Bersentuhannya adalah di bagian ketika kita memiliki bakatnya, dan kita juga memiliki ketertarikannya, dan ketertarikan dan bakat itu tadi juga menjadi suatu kebutuhan di dalam suatu bisnis. Nah, dengan mengetahui ini tadilah di mana kita bisa benar-benar memberikan impact. Cara untuk mengenalinya, kita tuh sebenarnya baiknya ada di mana sih? Kita harus ngapain sih? Kita harus ada berada di posisi mana sih? Nah, kita dibutuhkan self awareness yang tinggi dalam mengenali bakat diri dan keinginan ini tadi. Ya, ini suatu referensi yang bisa saya dapat dari internet juga, di mana umumnya pada akhirnya kita akan memulai selalu dengan menjadi seorang coder gitu ya, seorang programmer, seorang engineer, di mana kita bisa dituntut untuk bisa menyelesaikan masalah. Namun pada akhirnya ini bakal bisa bercabang. Bagaimana tergantung dari keahlian dan minat kita juga. Di mana tergantung dari tadi minat dan juga bakat kita ada di mana. Umumnya terbagi dalam 3 track, itu ada technical. Technical berarti ya memang sosok-sosok yang seorang coder sejati yang memang seorang
artis seniman yang mengetikkan semua coding-coding yang indah, menciptakan suatu sistem, gitu ya. Kita sangat membutuhkan si sosok technical ini tadi. Kemudian ada track management, di mana manajemen ini tadi itu mungkin tidak terlalu ahli dalam coding hingga di level yang sangat tinggi, tapi memiliki ketertarikan dalam managing people, memimpin tim, memiliki pengetahuan dan keahlian leadership juga, itu bisa berada di track management. Ini seperti saya gitu ya, saya ada di track management ini sekarang, dan yang terakhir itu ada di coaching track. Nah, kalau di coaching itu lebih kepada kemampuan kita untuk bisa meng-coaching orang lain. Nah, jadi umumnya selalu ada di 3 track ini. Jadi nggak jauh-jauh dari sini, antara kita itu mau fokus menjadi seorang programmer yang ahli, atau kita ingin fokus dalam memimpin tim, yang terakhir, atau kita ingin bisa menjadi seorang coach. Nah, di sini juga ada sedikit gambaran bagaimana sejujurnya pengetahuan IT itu tadi nggak selamanya harus menjadi seorang programmer, gitu ya. Nggak selalu menjadi seorang programmer. Bahkan background pendidikan pun juga nggak terlalu relevan sekarang. Karena ya mungkin kalau kisah saya pribadi, saya mungkin memang selalu berada di cukup beruntung berada di jalur pendidikan formal yang searah dengan programming ini tadi gitu ya. Tapi berdasarkan pengalaman saya juga dalam managing orang dan hiring engineer dan developer, sama sekali itu nggak ada, bisa dibilang nggak ada kekaitan, nggak selalu terkait gitu ya. Ada yang mungkin bahkan nggak kuliah, drop out, tapi keahlian coding itu luar biasa sekali. Ya, karena memang, bahkan jalur formal aja saat ini itu nggak mampu untuk mengikuti perkembangan, IT, secara seimbang, gitu ya. Perkembangan dunia IT ini sangat-sangat, berkembang sekali. Sebelumnya mungkin ada framework satu yang populer banget, sekarang udah tergantikan dengan framework yang lainnya. Nah, dan pendidikan formal, universitas, itu kadang nggak bisa catch up di perkembangan itu tadi, karena yang namanya kurikulum itu kan membutuhkan prosedur yang sangat kompleks ya, hingga bisa diterapkan. Nah, namun rata-rata, jadi seorang developer, programmer itu memang dituntut untuk bisa belajar sendiri. Itu yang kenapa tadi problem solving itu juga jadi karakternya kita, para lulusan IT gitu ya. Nah, dan saya melihat sendiri juga bahkan mereka yang mungkin juga lulusan mengambil pendidikan formal IT, nggak selamanya itu juga ternyata baru mereka sadar gitu ya, wah ternyata coding ini terlalu sulit gitu ya, atau ya aku nggak minat di coding. Banyak yang kasus yang seperti itu juga, di mana sebenarnya mereka yang mengambil pendidikan formal IT nggak selamanya juga harus menjadi seorang coder. Nah, inilah juga contoh-contoh opsi karir yang ada gitu ya. Contohnya apa? Di sini dibagi dengan 4 kuadran. Garis vertikalnya itu mempertimbangkan antara highly dependent dan juga team based. Apakah dia bisa bekerja sendiri dan team based. Kanan itu lebih kepada people skill, kiri itu lebih pada less people focus. Ya, contohnya di kuadran kanan atas ini tadi, kita ada technical support, founder, technical writer, teacher. Nah, ini adalah pekerjaan-pekerjaan itu yang lebih independen, juga lebih membutuhkan people skill, communication skill yang baik. Dan ini bukan pekerjaan yang buruk sama sekali, bahkan di Niaga sendiri, kami itu juga sangat-sangat membutuhkan. Contohnya adalah seperti technical writer. Nah, technical writer ini kan adalah sosok-sosok yang dia itu paham technical memang. Dia mungkin nggak bisa coding, tapi dia paham dengan semua dunia IT ini tadi. Dan dia bisa menuliskannya itu ke berbagai artikel-artikel yang berguna. Nah,
technical writer ini itu sangat dibutuhkan sekali, dan ini adalah lulusan-lulusan IT juga, gitu ya. Kemudian di bagian bawah team base ini ada project manager, scrum master, product manager. Nah, ya kita lihat sendiri bahkan produk-produk besar di dunia saat ini, baik itu kita sebut merek Zoom, Facebook, itu juga bisa diciptakan berkat produk-produk manager yang luar biasa. Dan umumnya mereka ini juga adalah para lulusan IT. Mereka mungkin bukan coder, mereka mungkin sadar bahwa mereka tuh mungkin memang bukan bukan programmer yang sangat skillful banget, tapi mereka menemukan passion yang lain di mana menyalurkan bakat mereka dan kontribusi mereka itu bisa ada dalam mengembangkan produk, gitu ya. Nah, di sini juga ada technical recruiter, sales engineer, dev marketing, dev relation. Nah, cerita tentang sales engineer juga misalnya. Saat ini bahkan di era saat ini, orang sales aja itu juga sudah mulai direkrut dari level technical, gitu ya. Mereka-mereka yang memiliki pengetahuan IT dan mengetahui technical. Jadi jika dulu mungkin sales itu lebih kepada orang-orang yang ekstrovert, orang-orang yang mampu untuk bisa menarik perhatian secara emosional, gitu ya. Di saat ini, di era saat ini, itu bisa dibilang mereka yang memiliki conversion rate yang lebih baik, bahkan juga memiliki sales performance yang lebih baik, itu adalah berasal dari orang-orang teknikal. Kenapa? Karena di zaman saat ini dengan keterbukaan informasi segala macam, dulu mungkin teknik sales dalam menjelaskan informasi secara manis, begitu itu mungkin memang dibutuhkan, gitu ya. Tapi di zaman saat ini informasi itu udah aksesibel bagi banyak orang. Mereka bisa mencarinya sendiri. Bahkan mungkin sebelum mereka datang ke suatu brand, mereka udah melakukan studinya terlebih dahulu tentang fitur dari brand ini, kebaikannya seperti apa, manfaatnya seperti apa. Jadi nggak perlu extra effort lagi dari tim sales perusahaannya untuk menjelaskan. Jadi kemampuan untuk berbicara secara manis itu udah kurang dibutuhkan. Tapi kenapa orang-orang teknikal itu bahkan juga digunakan sebagai orang sales? Karena mereka mampu mengidentify problem dan juga solusi apa yang terbaik bagi para si klien-klien ini tadi, gitu ya. Bahkan lebih efektif lagi solusi dan juga produk yang dikonsep yang dijual kepada para calon customer tadi. Nah, itulah kenapa bahkan level sales aja pun juga sekarang itu juga di hire dari orang teknikal. Ya, kalau di level ke kiri, di bagian kiri, ya ini kita bisa melihat sendiri itu banyak kepada pekerjaan-pekerjaan programmer secara umumnya, gitu ya. Sysadmin, QA, business analyst juga. Business analyst itu juga baik bagi mereka orang yang memiliki pengetahuan IT, kemudian SRE, R&D, security analyst, data science. Nah, ini adalah potensi-potensi pekerjaan yang dimana bisa kalian kembangkan dan bisa gali karirnya. Ya, lainnya ada di UI UX designer, SEO and technical writer. Seperti tadi saya jelaskan, kenapa technical writer itu content is the king, is the information. Kenapa memiliki pengetahuan terhadap konteksnya itu akan juga sangat membantu sekali. Sysadmin, IT consultant, data analyst. Ya, selalu ada peluang terbuka untuk perusahaan IT, namun pada akhirnya technical skill saja itu tidak cukup, harus dibarengi dengan soft skill. Nah, soft skill inilah yang perlu, yang nggak mungkin selalu diajarkan di luar sana, nggak bisa didapatkan di kampus ataupun juga ada kursus-kursus tertentu. Ini harus sesuatu kita gali sendiri. Yaitu apa aja? Pertama itu self awareness, kemampuan kita untuk merefleksi kita tuh sebenarnya kelebihan dan kekurangannya ada di mana. Dari sini kita jadi bisa tahu seperti apa kontribusi yang bisa kita berikan, gitu ya. Kemudian rasa ingin tahu. Ya, ini wajib berada untuk di semua career development sejujurnya. Rasa ingin tahu ini
dan akan memotivasi kita untuk selalu ingin upgrade pengetahuan, selalu ingin belajar, sehingga semua informasi yang kita miliki itu relevan dan akan berguna dalam menyelesaikan berbagai macam masalah yang akan kita hadapi. Jadi saat ini itu semua masalah-masalah, tantangan-tantangan yang dihadapi dalam organisasi itu sifatnya unik, gitu ya. Sesuatu yang bahkan tidak ada di manual book ataupun juga kelihatan menjadi pengalaman di kasus-kasus sebelumnya. Nah, cara kita untuk bisa menjadi sosok yang solutif adalah dengan terus keep updating ourselves dengan pengetahuan-pengetahuan yang terkini. Konsistensi, ya, fokus dan selalu semangat, passion terhadap tujuan yang akan dicapai. Nah, jadi konsistensi ini penting banget dalam usaha apapun ya, pekerjaan apapun, bidang apapun, konsistensi ini adalah yang dibutuhkan untuk mendapatkan mastery, mendapatkan keahlian dalam menjalankan bidang apapun, dengan konsisten jugalah, maka kita bisa terbukti menjadi sosok yang ahli. Jadi, lihat ya, mungkin PHP ID online ini sendiri udah sampai 137 itu adalah wujud konsistensi yang luar biasa. Dengan banyaknya itu tadilah, dengan konsistensi itu tadi yang orang mendapatkan banyak manfaat dan pada suatu saat ini akan, menciptakan awareness bagi banyak orang dan akan membuat, kepercayaan, gitu ya. Kemudian kepercayaan diri, ya, setelah kita memiliki self awareness, kita juga harus memiliki kepercayaan diri terhadap hal-hal yang memang kita rasa memiliki kelebihan dan mengetahui mengenali kemampuan kita seperti apa. Nah, kepercayaan diri ini dibutuhkan dan disalurkan dengan communication skill yang baik, dan dengan kepercayaan diri ini tadilah kita tuh bisa lebih inisiatif dalam menyampaikan pendapat. Nah, jadi tips karir bagi semua posisi pun bahkan, bukan hanya developer atau engineer aja, kita perlu proaktif dan inisiatif di dalam organisasi ya, terutama ketika kita memiliki pertanyaan ataupun pendapat. Nah, kita nggak boleh malu-malu, kita nggak boleh segan, kita harus lebih mampu untuk aktif dalam menyampaikan pendapat, karena itulah yang akan membuat kita jadi bisa berkontribusi dan ideas-ideas yang kita miliki itu akan bisa digunakan, diaplikasikan. Komunikasi, bekerja dengan siapapun, tadi sudah saya sampaikan juga, memerlukan kemampuan dalam komunikasi, karena apapun yang ada di kepala kita, apapun yang ada di perasaan kita, orang lain nggak akan mengetahuinya kecuali kita menyampaikannya. Nah, dan dalam menyampaikannya sendiri, kita harus memiliki kemampuan strategi komunikasi yang baik, apakah melalui tulisan, apakah melalui verbally. Nah, tapi yang pasti itu dimulai dari diri sendiri. Itu digabungkan dengan rasa kepercayaan diri, self-awareness, rasa ingin tahu, pada akhirnya kita hanya ingin menyampaikan pendapat-pendapat yang kita miliki. Kemudian terlibat dalam komunitas. Tadi sudah saya sampaikan juga bahwa networking itu penting sekali. Networking membuat kita juga jadi connected dengan banyak orang, dengan minat yang sama, silaturahmi itu juga akan membawa rezeki. Jadi, terlibat dalam komunitas, walaupun mungkin itu non-profit dan mungkin tidak ada untungnya gitu ya secara monetary, tapi yakinlah, itu akan sangat-sangat bermanfaat sebagai wujud training kita dalam melatih berbagai soft skill yang dibutuhkan. Ya, jadi di sini ada top 10 skills yang diidentifikasi sangat-sangat berguna di tahun-tahun ke depan. Analytical thinking and innovation itu ada di nomor 1, active learning, learning strategy, kemampuan dalam belajar, complex problem solving, critical thinking analysis. Nah, jadi semua yang tadi saya sampaikan itu sebenarnya menjadi top 10 skills yang memang dibutuhkan di bertahun-tahun ke depan gitu ya. Jadi bukan hanya technical skills yang perlu diasah, tapi juga dalam hal soft skills ini tadi. Nah, pahami tren, kebutuhan sekitar, ya selalu ikuti rasa ingin tahu tadi, juga diikuti dengan pengetahuan tren pengetahuan yang ada, kemudian lengkapi skills dan komunikasi, terutama dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris kenapa? Karena banyak sekali konten-konten informasi yang baik itu datang dari luar negeri, gitu ya. Dan umumnya bahasa dunia itu menggunakan bahasa Inggris, jadi wajib sekali bagi kita untuk memahami bahasa Inggris,
baik itu secara reading, writing maupun speaking juga. Karena itu akan juga membuat kita bisa berkontribusi di level project yang besar, bukan hanya tertutup di lingkup lokal saja gitu ya. Kita bisa kontribusi ke level global bahkan. Ya, adaptif dengan perubahan dan juga break about yourself. Dalam arti kita juga perlu untuk menunjukkan portofolio kita seperti apa aja, karena di zaman pencitraan saat ini akan sulit bagi kita untuk benar-benar diketahui skill-nya jika tidak kita tunjukkan juga ya. Nah, saya ingin sedikit share tentang Niaga Hoster, di mana misi ini yang tadi saya sampaikan kenapa saya tuh cinta sekali dengan Niaga Hoster, karena misi dan visinya itu bahkan juga align dengan misi dan visi saya pribadi. Jadi misi kita itu adalah untuk memungkinkan jutaan masyarakat di Indonesia to unlock the power of internet, untuk bisa memanfaatkan kekuatan potensi dari internet ini tadi. Nah, jadi ini adalah misi terbesar kami dengan memberikan mereka tools, alat-alat yang dibutuhkan untuk belajar, menciptakan dan juga tumbuh gitu ya. Nah, jadi kita bukan hanya fokus dalam menyediakan layanan, tapi kita juga memberikan banyak value dalam edukasi, di mana kita berharap dengan edukasi ini tadilah orang-orang bisa belajar. Dengan belajar, mereka akan membutuhkan layanan dan juga akhirnya bisa mendapatkan manfaat. Nah, visi terbesar kami adalah bagaimana seluruh orang di Indonesia ini sangat ambisius juga, bisa memiliki profitable and beneficial website sesuai kebutuhan mereka. Memiliki website yang profitable dan bermanfaat bagi kebutuhan mereka. Nah, jadi ini adalah visi besar kami. Ya, ini adalah sedikit gambaran tentang tim saya. Ini adalah value-value, nilai-nilai perusahaan yang kami amalkan dalam kami bekerja sehari-hari. Customer obsession, di mana kami itu selalu berusaha untuk mengenal customer lebih baik seperti apa. Ownership, memiliki ownership dalam tanggung jawab, juga dalam rasa memiliki yang besar terhadap kesuksesan, rasa peduli terhadap kesuksesan bisnis, learn and be curious, di mana kami itu selalu memiliki nilai untuk selalu ingin mengupgrade pengetahuan, hire and develop the best, di mana kami akan berusaha untuk selalu meng-hire orang yang terbaik, high standard, di mana kami selalu menantang diri untuk bisa mencapai hasil-hasil yang tertinggi, freedom and responsibility. Nah, ini juga bagaimana kami lebih fokus terhadap outcome dibandingkan formalitas ataupun prosedur, di mana kami memberikan kebebasan kepada para host ranger, kami menyebutnya, tim member kami, untuk bisa menemukan pola bekerja mereka sendiri. Fokus, ini adalah kemampuan kami dalam memilih prioritas. Bias or action, ini adalah bercerita tentang kecepatan kami, kegesitan kami dalam mengeksekusi. Courage and candidness, ini adalah nilai yang menjaga kami dalam berkomunikasi untuk bisa berterus terang dan tidak ada rasa nggak enakan ya untuk menyampaikan apapun yang ada di pikiran mereka. Deliver result adalah nilai terakhir yang kami gunakan untuk memastikan apapun yang kami lakukan itu harus bisa menciptakan hasil yang baik. Ya, ini aktivitas sebelum pandemi di mana kita ngumpul banget, dan ini sejujurnya pada saat sebelum itu kita ada 150-an ya sebelum pandemi. Sekarang udah 350-an, udah nambah 200 lagi. Sebelumnya itu fokus itu udah di Jogja, sekarang udah di seluruh Indonesia. Ini bahkan long distance banget, saya aja sampai kangen banget dengan foto-foto ini. Saya pengen banget ketemu sama teman-teman sekali lagi. Dan mungkin kami akan pesta yang lebih besar lagi nantinya. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan bisa ngumpul-ngumpul rame-rame lagi. Ya, walaupun sekarang bekerjanya WFH, kita masih WFH, bahkan saat ini saya masih WFH ya. Kita tetap merasa WFH itu bisa bikin kita tetap produktif dan juga bisa sehat, tidak adanya resiko penyakit gitu ya pada saat masih pandemi ini. Bagaimanapun kami terus melakukan aktivitas-aktivitas untuk engagement. Nah, jika teman-teman tertarik, bisa melihat di akun Instagram Insight-nya Ghoster. Di sini kami sedikit sharing tentang bagaimana
kondisi-kondisi internal, bagaimana kehidupan para host ranger. Nah, saat ini kami lagi bukaan banyak posisi, list dari posisinya bisa dilihat dari halaman karir kami, berbagai macam, bukan hanya dari sisi teknikal, tapi kami selalu memiliki keyakinan tinggi mereka yang memiliki eh, interaksi dengan dunia IT itu akan memiliki nilai plus ya dalam menduduki posisi yang kami buka saat ini. Dan ya, ini adalah beberapa sosial media yang bisa teman-teman kunjungi untuk mengetahui lebih banyak tentang layanan, misi-misi kami, bisnis kami, produk kami, maupun juga value-value dan edukasi yang terus kami jalankan ke masyarakat Indonesia. Itu saja dari saya. Ini udah pas 1 jam juga. Mohon maaf mungkin kalau ada sedikit kelewatan, tapi saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. So, thank you very much untuk sudah mendengarkan. Balik lagi nih ke Pak Peter. Wonderful, waduh, tadi bilangnya cuma 30 menit, tapi 1 jam jadi nggak berasa. Sangat overwhelmed banget. Waduh, itu tadi dibilang ciri-cirinya developer tuh saya jadi, iya saya banget nih. Iya maklum, saya juga developer banget soalnya. Jadi ciri-ciri yang tadi itu susah berkomunikasi. Jadi bisa confirm ya Pak ya? Relate ya benar ya? Bisa confirm tuh. Jadi ketawa-ketawa saya sendiri. Oke teman-teman, kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Dan saya nunggu tuh pertanyaan teman-teman, tapi belum ada nih yang nanya. Nah, sambil nunggu pertanyaan teman-teman, kita akan break. Mas Ade boleh istirahat minum. Ada beberapa pesan yang mau lewat. Sambil pesan lewat. Oke, PHP AD Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor-sponsor. Dalam ini adalah Kodepolitan. Kodepolitan adalah platform belajar pemrograman secara online berbahasa Indonesia yang dikembangkan khusus untuk membantu generasi muda belajar dan berlatih pemrograman agar kompetitif di era industri 4.0. Yes, dan dari Rumah Komunitas, sebagai pelopor merchandise inovatif di Indonesia menyediakan custom pakaian sesuai keinginan, berkualitas dan tanpa minimum order. Teman-teman boleh pesan nih, ini adalah Rampi, produk terbaru, bisa pasang logo dari komunitas teman-teman atau pakai logo PHP Indonesia juga oke. Dari Refactory, sebagai perusahaan teknologi informasi yang berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat dengan mengenalkan mereka terhadap dunia pemrograman, karena Indonesia adalah negeri besar dengan potensi sumber daya digital yang dapat berkontribusi dalam transformasi digital dunia. Wonderful, oke deh. So, kita akan masuk ke tanya jawab nih. Ini menarik sekali soalnya tadi semua yang Mas Ade sampaikan itu jadi ketawa-ketawa saya. Dan benar banget seperti yang Mas Ade mungkin tahu di komunitas PHP Indonesia itu banyak sekali member-member yang galau-galau banget nih. Jadi mereka merasa bahwa mereka bukan jadi orang IT, nggak bisa ngoding, nggak bisa programmer. Tapi tadi di penjelasan tadi itu mungkin pasti akan membuka mereka punya wawasan bahwa tidak harus jadi programmer ternyata, tidak harus jadi developer ternyata. Nah itu gimana? Banyak sekali untuk berkontribusi caranya itu. Yes. Banyak sekali. Iya nih, banyak sekali ternyata. Wah, jadi teman-teman jangan patah semangat. Ini ternyata potensi kita untuk tetap berkarya di dunia itu banyak. Ya, gitu deh. Jadi nggak ada yang mau nanya nih. Kalau nggak ada yang mau nanya, kita udah mau akhiri nih soalnya nih. Ini ada berapa nih? Ada 20. Ya, mungkin kalau ada yang ingin bertanya nanti bisa langsung post di Facebook account saya ataupun di Nia Ghoster, bisa dititipkan. Insya Allah nanti saya akan usaha untuk menjawabnya gitu ya. Jika punya pertanyaan mengenai karir atau apapun. Ya, memang karena menarik banget sih memang. Karena ya mungkin selama ini teman-teman di PHP Indonesia kan menganggap bahwa wah, ini mesti jadi programmer nih. Tapi tadi dijelasin di Matrix tadi ternyata bisa jadi apa ya tadi? Technical writer, macam-macam ya. Macam-macam. Iya. Ya, bahkan seperti kayak technical support aja tuh juga di level kami gitu ya, di mana customer kami itu banyak menanyakan hal-hal yang cukup detail dan itu umumnya membutuhkan pengetahuan IT yang cukup tinggi ya. Bahkan nggak jarang juga banyak yang nanyain tentang web programming. Jadi kalau bukan lulusan IT mungkin akan kesulitan.
Nah, jadi sosok-sosok yang memiliki pengetahuan ini tadi dan mungkin memang mereka nggak minatnya ataupun nggak bakatnya juga di coding, ya ini adalah sosok-sosok yang dibutuhkan dalam berbagai macam posisi tadi. Iya. Karena mungkin pertanyaan-pertanyaan dari customer-customer juga bukan pertanyaan yang berat-berat kan sebenarnya ya. Mungkin yang basic-basic malah mungkin gitu ya. Dari para pengguna. Iya. Oke. Dan website itu bagaimana sih mungkin bikinnya, apa berapa lama belajar WordPress dan sebagainya. Mungkin kayak gitu-gitu ya malah ya Iya, pertanyaan-pertanyaannya. ya ada yang teknikal banget. Sejujurnya malah banyak yang teknikal juga, Pak. Ada juga Dan yang yang teknikal. teknikal ini tadi yang nggak bisa sembarangan dijawab oleh. Jadi dalam arti seperti kami meng-hire untuk technical support aja tuh juga nggak bisa sembarangan gitu ya. Walaupun saat ini kami juga meng-hire lulusan non-IT karena kami juga sudah mengekstensifkan material trainingnya, material training. Jadi bisa dibilang sebenarnya kita kalau misalnya contohnya cerita tentang customer service saja ya, di Niaga Hoster itu butuh latihan, butuh trainingnya itu sampai 2 bulan. 2 bulan. Jadi 2 bulan itu mungkin nggak kerja, hanya belajar doang. Ya. Nah, jadi selama 2 bulan itulah yang mereka tuh akan diintensifkan untuk belajar pengetahuan-pengetahuan IT-nya, pengetahuan tentang website, cara kerja internet, segala macam. Oke, berarti Gitu. tadi teman-teman yang mungkin tertarik mau berkarir ke Niaga di niagahoster.co.id/karir ya. Tadi itu di mana? Ya, ya, saya sangat menantikan sekali nih. PHP Ya, Indonesia penuh dengan talenta-talenta luar biasa. ya, oke. Seperti ketuanya ini, ya Pak. Ada pertanyaan juga akhirnya dari Eko Mervianto. Apakah pada awal memulai di Niaga Hoster, Mas Ade masih melakukan hal teknis atau sudah fokus pada strategi pertumbuhan perusahaan? Masih. Saya bahkan nge-develop beberapa modul juga yang saat ini modul yang pernah saya ciptakan tuh mungkin bahkan ditertawakan ya sama sama engineering yang saya punya karena yang sekarang ini saya meng-hire orang yang lebih jauh lebih pintar daripada saya dulu. Nah, jadi pastinya dalam bangun sesuatu apalagi kondisi kita masih kecil gitu ya, misalnya kondisi masih startup, ya kita perlu nge-develop banyak hal pekerjaan teknikal itu juga kita lakuin sendiri. Oke, karena cuma satu pertanyaannya berarti kita akan akhiri nih online Baik, learning kita karena waktunya juga. Karena topiknya panjang dan enak. Oke teman-teman, terima kasih sudah gabung di PHP ID Online Learning. Terima kasih untuk Mas Ade dan kita akan masuk di bagian terakhir. Mungkin Mas Ade ada semacam pesan-pesan untuk teman-teman terkait topik kita hari ini untuk kita simpulkan. Silakan. baik. Basically ini adalah eranya kita, eranya IT, dan jangan menyerah, jangan merasa putus asa bagaimana bisa berkontribusi. Banyak sekali career opportunity-nya. Dan tadi karakter-karakter sosok IT itu dibutuhkan dalam berbagai bidang, karena yang paling penting itu adalah bagaimana kita bisa mengasah soft skill yang ada. Nah, jadi jangan pernah berhenti untuk belajar, selalu menggali potensi yang kita miliki. Semangat selalu dan berikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk Indonesia. Itu saja dari saya, Pak. Mantap sekali. Itu teman-teman pesan dari Mas Ade, CEO Niaga Hoster, biar teman-teman tetap semangat, jangan takut, jangan mundur, jangan cepat patah semangat karena kesempatan masih terbuka. Tadi Mas Ade sudah lihat dipresentasikan bahwa UKM di Indonesia potensinya itu masih sangat besar. Jadi enggak usah takut kalau teman-teman bakal kehilangan kesempatan untuk berkarya lebih baik. So, thank you banget Mas Ade untuk topik yang benar-benar ya Terima sangat kasih banyak, Pak Peter. inspirasional sekali. Oke, baik teman-teman. Kita akan ketemu dan sebagai pengumuman PHP AD Online Learning hari Jumat nanti kita akan ketemu dengan Mas Sembrineo, CEO dari Baba Studio. Dia akan bercerita mengenai jenis-jenis konten marketing untuk meningkatkan traffic. Karena memang di PHP AD Online Learning kita tidak akan selalu bahas masalah teknikal. Saya merasa di komunitas PHP Indonesia kita juga perlu belajar hal-hal seperti yang Mas Ade sampaikan pada malam hari ini. Jadi jangan pernah berfokus bahwa mesti jadi teknikal, ternyata tidak kan?
Oke, Betul. masih ada undangan untuk teman-teman yang mau jadi pemateri di s.bpap.id/jadi-pemateri. Dan sudah untuk jadwal bulan depan, mungkin jadwalnya akan berkurang sedikit. Seperti biasanya mungkin teman-teman bisa dapat 8 topik sebulan, tapi mungkin bulan depan kita akan berkurang menjadi 4, tapi ada program baru yang akan saya launching di setiap hari Sabtu. Judulnya kurang lebih malam mingguan bareng. Untuk teman-teman yang, jadi kita setiap malam minggu jam 7, kita akan ada online langsung di PHP AD. Jadi kita akan langsung diskusi di sana, akan membahas topik-topik yang beraneka ragam. Jadi akan ada program baru di PHP AD online di PHP Indonesia Group Facebook. Dan masih ada ucapan terima kasih untuk Om Irfan Maulana dan Om Luri Darmawan yang terus mendukung program ini melalui learning.byphp.id. Terima kasih untuk kedua pengurus yang terus berpartisipasi di program ini. Teman-teman silakan follow Carik dan juga bisa berdonasi di sana. Masih dibuka donasi PHP ID online learning. Jadi teman-teman yang mau berdonasi silakan ketik di s.byphp.id/donasi dan teman-teman bisa memberi donasi dari e-wallet, GoPay, ShopeePay, dan OVO dan sebagainya. Dan juga ada pengumuman penting buat teman-teman pada malam hari ini. Sebenarnya ini agak overwhelming banget karena mungkin malam ini setelah program PHP ID online learning, teman-teman bisa monitor di status saya akan ada berita yang mungkin akan mengagetkan teman-teman. Tunggu aja habis ini. Oke, terima kasih untuk Mas Ade. Kita akan berjumpa lagi nanti di lain kesempatan Mas Ade. Terima kasih. Terima kasih Pak Peter. Yes.